saya akan ngebahas dalam sisi bagaimana investasi di pertanian ini. Bagaimana resikonya dan bagaimana hasilnya. Nah, namanya jantungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan Aang Munawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Hari ini saya mengunjungi sebuah kebun yang dikelola oleh Pak Dedi. Kenapa saya masuk ke kebun? Karena kita melihat ke depan kerawanan pangan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, kita melihat bahwa Indonesia selama ini banyak mengimpor bahan pangan, tetapi sesungguhnya banyak peluang untuk menghasilkan pangan. Nah, oleh karena itu saya akan ngebahas dalam sisi bagaimana investasi di pertanian ini. Bagaimana resikonya dan bagaimana hasilnya. Nah, jadi saya akan bercakap-cakap dengan Pak Dedi. Pak Dedi, coba ini kebun ditanamin apa saja? Ini Raja Bulu, Pak. Raja Bulu dan porang. Nah, ini Raja Bulu ya. Raja Bulu, pisang Raja Bulu. Kenapa Raja Bulu? Apakah ini menguntungkan atau bagaimana nih? Berapa hasilnya nanti kalau? Jadi kalau Raja Bulu kan Ya. pisang, boleh dibilang pisang termahal, Pak. Pisang termahal. Termahal, paling termahal yang dibilang pisang Raja Sajen ini, Ya. pisang Raja Bulu kuning ini. Jadi rata-rata persisir tuh sekitaran antara 50 up yang premium ya, 50 ke atas. Bahkan ada yang 150.000. Nah, jadi yang pertama adalah berapa lama mulai nanam sampai menghasilkan? Jadi kalau berhubung kita nanamnya dari bibit anakan, Ya. ini baru berumur 9 bulan, Pak. Jadi 9 bulan baru sudah hasil tuh panen. 9 bulan udah panen. Sudah panen. Nah, siklus investasi di Raja Bulu ini berapa tahun? Artinya apakah hanya sekali saja panen sudah selesai atau bagaimana? Jadi kalau Raja Bulu selama kita rawat sebenarnya sampai bertahun-tahun, Pak. Jadi kita hitung yang kita udah uji coba selama 2 tahun tuh satu titik rumpun tuh menghasilkan 4 tandan. Oh, jadi satu titik rumpun ini. Ya. Jadi 2 tahun itu ada 4 menghasilkan buah 4 tandan. 4 tandan selama 2 tahun. 2 tahun. Wah. Tahun bisa keluar 6, Pak. Jadi ini udah berapa bulan ini? 7 bulan. Ya sama, Pak. 8 bulan, 8 bulan. Cuman 7, bedanya ini bulan, dari ya mungkin dari segi bibit, Pak, waktu itu beda. Iya ya. Luar biasa. Jadi ingat 2 tahun 4 tandan pasti. 4 tandan pasti. Satu tandan harganya 75.000. Itu murahnya gitu. Paling murah. Paling murah. Ya, dan belum pernah ngejual. Jadi harganya rata-rata berapa satu tandan? 150 ke atas, Pak. 150.000. Raja Bulu. Luar biasa. Raja Bulu kuning. Ya. Pupuk yang dirawat atau berbeda. Jadi satu rumpun pupuk kandangnya berapa? Satu karung ya? Satu karung. Nanti dalam 2 tahun dah ya? Iya, dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Wah, berarti cukup ekonomis. Ya paling kita perawatannya pakai ini, Pak. Nah, ini bakterisida tuh. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwa berapa 75 hari lagi dia panen. Kemudian yang ini, yang kedua, ini berapa bulan lagi akan ini ada jantungnya? 4 bulanan. 4 bulanan lagi. Jadi semuanya bisa dihitung dengan baik ya. Dan diestimasi kapan hasilnya dan nanti disisakan 2 lagi ya. Jadi anakan nanti satu, terakhir 2. nanti terakhir 2. Jadi itu nampaknya hitungan 2 tahun.
hitungan 2 tahun ya, padahal ini bisa sampai 7 tahun ya. 7 tahun sebenarnya di UPT ada serumpun tuh ada 4 tandan Bu, berbuah terus. Ada serumpun tuh ada buah gitu. Empatnya bareng panennya di kebun UPT. Kok bisa begitu ya? Ya karena kan pupuk kenapa? Makanannya ya. Oh iya. Oke. Jadi pada dasarnya kan makanan. Makanan ya. Kalau 1 hektar ini jatuhnya berapa titik? 1 hektar harusnya mas 1.600 Pak idealnya. 1.600 titik. Artinya bisa dikali 4 selama Kali 4. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun gitu. Nah, kira-kira hasilnya secara uang Ya, per sisirnya berapa? kalau Per 1 tandannya? per tandan kita ngitungnya kecil aja Pak. Ya. 75.000 aja. 75.000. Kalau menurut hitungan jadi berapa selama 2 tahun itu hasilnya? Ya 1.600 kali 4 kali 75, kalau 75.000. 75 kan ibaratnya kan udah ketahuan kali 4 300. Iya. 300 kali 1.500 lah. Iya. Udah kebayang kan. Mm-mm. Padahal pada kenyataannya kita jual pisang Raja Bulu tuh sekarang paling rendah tuh 150.000 kenyataannya. 150.000. Bahkan ada yang kemarin fakta Pak. Jadi Ya. kita bukan jual ke pemakai ya. Ya. Jadi jual ke pedagang 300, ada yang 250.000 Nah, sekarang per tandan. kalau kita mau tanam, kira-kira resiko dan tingkat keberhasilannya berapa persen? Jadi kalau pisang tuh ibaratnya ketika SOP-nya kita lakukan dengan benar, Ya. kegagalannya hampir tidak ada Pak. Kegagalan hampir tidak Tidak ada. ada. Jadi 99% itu berhasil. sukses. Sukses. 1%-nya resiko. Resiko. Ah, ini Ya, kenyataan fakta Dan itu. faktanya Fakta ya. Fakta, Jadi- jadi bukan ngomongannya berdasarkan sudah ini. berapa tahun Pak Dedi ini? Kita Usahakan. udah riset ini nanam pisang Raja Bulu 4 tahun Pak. 4 tahun. Ya, jadi 4 tahun tidak pernah ada yang mati atau kena penyakit gitu sehingga Jadi ketika habis. jadi nggak ada Pak. Jadi gini, ketika kena penyakit pun itu kelalaian kita sebenarnya. Ketika kita lakukan SOP dengan teratur, tidak akan kena. tidak akan Bukan kena kena. ya. Nah, jadi ini baru umur berapa bulan nih Pak Dedi? Ini 7 bulan Pak nih. 7 bulan, Iya. berarti 2 bulan lagi dong. 2 bulan lagi ini paling sekitar 2 minggu lagi keluar tongkol jantung. Iya. Nanti potong jantung 75 hari tuh baru panen. 75 hari. Dari keluar jantung Iya, 75 75 hari dari keluar jantung. panen tuh. Ah, luar biasa ya. Jadi artinya memang terkendali dalam budidayanya. Nah, selain pisang apalagi Pak Dedi? Di sini ada porang Pak. Nanti Ada porang ya? tuh Oh iya, seperti ini nih, ya. pohon dari porangnya katak. nih ya. Ini dari katak. Oh, dari kataknya ya. Oh, kenapa Pak Dedi nanam kok porang? Padahal Porang. banyak yang sudah rugi nih. Jadi kemarin kita tuh sebenarnya ini kebun awalnya porang. Iya. Berhubung waktu itu ada kendala kegagalan dari segi Ya. nilai jualnya. Hmm. Ternyata sekarang nilai jualnya tinggi Pak. Nah, ternyata sekarang Tinggi. Kemarin ya istilahnya Ya. namanya petani, kalau kita stop saja nggak Ya. akan ketemu Pak. Jadi Ya. kita harus konsisten terus. Ya. Pasti kita ketemu dengan harga yang bagus, yakin ya. ya. Terus saya lihat di sini ada juga talas ya. Iya, rencana Talas. tuh kita talas Pratama 2 Ya. mau tanamin selaknya berhubung cuaca Pak. Jadi kita Ya. stop dulu penanaman. Jadi kalau talas itu berapa lama dari mulai nanam sampai panen? 7 bulan Pak. 7 bulan ya. Nah, jadi ternyata memang di dalam pertanian ini sebetulnya tingkat kesuksesannya tinggi ya. Tinggi Pak. Nah, ini yang perlu. Yang kedua, memang kita harus melihat bahwa sumber atau lahan kita ini sebetulnya luas ya Pak Edi ya. Artinya kalau kita usahakan pertanian apapun ya yang berhubungan dengan ketahanan pangan bisa sukses ya. Sukses Pak selama kita konsisten aja gitu. Konsisten. aja Konsisten. ya. Nah, jadi Pak Dedi, ke depan saya ingin tunjukkan bahwa budidaya ubi jalar pun bisa di perkotaan melalui dalam bentuk karung-karung ya. Sangat lebih dari bisa Pak. Lebih bisa ya. Iya. Nah, inilah bukti bahwa sebetulnya ketahanan pangan Indonesia ini bisa terus diperluas, dikembangkan, semakin
tahan dalam ketahanan pangannya. Iya. Tinggal bagaimana kita mengusahakan berbagai peluang-peluang ini ya. Apa Pak Dedi yang terakhir yang bisa disampaikan ke? Iya, yang penting ini sih kalau bertani Ya. yang penting kita konsisten, Pak. Yang pertama kita ketika mau Ya. nanam apa, kita paham dulu syarat tumbuhnya. Gitu. Paham syarat tumbuh. Tumbuhnya. Jadi paham syarat tumbuh, ketika Ya. paham syarat tumbuhnya, ya kita konsisten. Hmm. Jadi ketika tanam, Ya. kita rawat, kita Ya. perhatikan, Pak, itu. Hmm. Jadi ada 3 tahapan. 3 tahapan. Jadi ketika kita nanam dengan di kebun misalkan, Ya. kita tuh sama dengan kita bentuk rumah. Kita mau bikin rumah gimana nih? Kelasnya mau istilahnya biasa saja, sederhana atau mewah, itu tinggal Ya. dibuat gitu, Pak. Kemudian sekarang kan sudah mulai kemarau nih. Bagaimana ini cara mengairi kalau sedangkan di sini tidak ada sungainya atau aliran air? Berhubung kita tanam pisang, berhubung kita adanya teknologi, Pak. Ya. Jadi kita pakai namanya jamur mikorija. Oh, pakai jamur Mikorija. Mikoriza. Iya, jadi berhubung Bikin sendiri atau gimana, Pak? ya kita beli Pak instan gitu. Oh, instan ya. Kita beli aja banyak loh yang bikin, kita Ya. kenapa bukannya nggak bisa gitu. Ya. Kita bikin aja. Beli aja Beli instan. aja Ya. instan Mikoriza. Mikorija, Pak. Jadi ketika kita aplikasi mikorija itu akar itu bisa Nyari air sendiri. nyari air panjang, Pak. Gitu. Oh, iya iya. Oke. Jadi makanya ini kemarau nih, Ya. sampai belahnya pohon pisangnya sampai segar begini, Pak. Iya, Kan iya, ya istilahnya. iya, iya. Jadi bukan Oke. ini populasinya bukan sedikit-sedikit, 1.300 pohon sampai ke sana. 1.300 pohon ya. Sampai belakang sana, Pak. Luar biasa. Begini bagus. Ya, 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 ya. Oke, Pak Dedi, semoga sukses Pak Dedi ya. Amin, amin, Pak. Kita akan terus mengembangkannya melalui Teknopark atau apa yang bisa dikembangkan di pemukiman-pemukiman perkotaan sehingga aplikasi pertanian itu bisa dilakukan katakanlah di apartemen atau di kota yang padat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama, Pak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.